di grup ya bahwa biar tidak saya yang dominan untuk menjelaskan dan menyampaikan. Nanti teman-teman yang akan menjelaskan slide per slide ya dari materi pada hari ini. Dan materi hari ini kita fokus mengenai kepribadian dan gaya hidup dalam perilaku konsumen ya. Di mana dalam saya penuh aja. Ya, di mana dalam kajian mengenai perilaku konsumen ya, mengenali kepribadian dan gaya hidup ya, itu adalah dua hal yang harus menjadi pemahaman ya, pengetahuan bagi seorang pengusaha ya, entrepreneur ya, pemasar yang menawarkan produknya untuk dijual di pasaran gitu ya. Nah, oleh karenanya ini menjadi hal penting ya untuk bagaimana seorang manajer ya, seorang marketer ya itu bisa menjelaskan ya kepada timnya gitu ya untuk bagaimana cara untuk mengenali kepribadian ya dan juga gaya hidup dari konsumen itu. Nah, nanti ukuran-ukuran mengenai kepribadian ya, ukuran-ukuran mengenai gaya hidup itu akan kita diskusikan ya di beberapa slide yang akan datang. Dan itu nanti jatahnya sudah saya bagi di grup seperti tadi ya. Nah, intinya adalah kita mengenal kepribadian itu adalah sebagai karakteristik psikologis ya, internal yang stabil gitu. Jadi dalam setiap orang kepribadian itu macam-macam dan kepribadian itu unik gitu, unik. Jadi setiap kepribadian itu tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lain. Kepribadian antara Zul dengan Rian misalnya itu berbeda gitu kan. Secara karakter psikologis internal yang di dalam diri seseorang itu akan berbeda. Ya ada satu sifat pribadi yang apa jujur misalnya gitu ya. Ada pribadi yang halus gitu kan. Ada pribadi yang suka belak-belakan dan seterusnya. Jadi kepribadian itu mengarah pada bagaimana karakter setiap individu, setiap orang gitu ya, yang mana itu lahir dari eh, kejiwaan gitu ya, dari kejiwaan yang sudah terinternalisasi secara stabil gitu ya. Nah, dalam perilaku konsumen gitu ya, faktor kepribadian itu menempati posisi penting ketika mereka ingin membeli sesuatu gitu kan, memilih sesuatu, ya menentukan keputusan itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kepribadian dari konsumen itu. Nah, kemudian gaya hidup ya. Gaya hidup ini ekspresi nilai dan pola hidup melalui aktivitas dan opini gitu ya. Jadi bagaimana orang punya pandangan, bagaimana orang punya persepsi ya, bagaimana dia melakukan aktivitas sehari-hari ya, yang itu terlahir dari adanya seperangkat nilai ya, ada sesuatu yang dipegang dalam dirinya gitu ya. Em, dan itu akan menjadi pola hidup yang dari hari ke hari ya, pola hidup itu akan tersistematis ya, akan terulang, berulang gitu ya. Dan gaya hidup ini juga akan mempengaruhi bagaimana dia menentukan pilihan di dalam memilih suatu produk dan mengkonsumsi suatu produk gitu dalam perilaku konsumen gitu. Maka eh, gaya hidup itu sangat dipengaruhi oleh eh, apa nilai yang dipegang oleh konsumen itu gitu ya. Misalnya kalau umat Islam gitu ya, mereka meyakini bahwa kehalalan suatu produk itu adalah harga mati gitu kan. Kehalalan suatu produk itu adalah keharusan, keniscayaan yang harus dipenuhi gitu. Maka dia sehari-hari akan mengkonsumsi makanan-makanan yang halal gitu kan. Tapi sekarang tidak cukup halal saja, tapi juga perlu toyib gitu kan, halalan toyiban gitu kan. Dia halal dan harus baik. Baik itu dalam artian ya sehat gitu ya, bahan-bahannya sehat, tidak berbahaya. Kemudian bahan-bahannya itu juga apa ramah dengan lingkungan gitu ya. Maka dia akan mempengaruhi gaya hidup gitu. Gaya hidup orang sehat gitu ya. Gaya hidup orang apa yang mengedepankan
nilai Islam halal, nah itu akan mempengaruhi bagaimana dia memilih satu produk yang harus ada sertifikasi halal misalnya. Nah, gaya hidup yang lain banyak ya. Bagaimana contoh-contoh gaya hidup sehat misalnya, atau gaya hidup komunitas ya. Ada satu komunitas yang saya kira menarik dengan ulasan isinya Ahnaf kemarin ya terkait dengan apa ayam kontes gitu kan, ayam kontes. Nah, ayam kontes itu masuk ke gaya hidup yang elitis itu, yang saya kira eksklusif ya. Tidak semua orang eh, apa ikut dalam komunitas itu karena harganya yang mahal gitu kan. Dan dia bukan jadi kebutuhan dasar, tapi dia masuk ke dalam kebutuhan esteem menurut Maslow itu ya. Esteem itu ya penghargaan terhadap sesuatu ya, untuk mendapatkan penghargaan dan seterusnya gitu ya. Prestige dan seterusnya. Dan di situ gaya hidup menentukan ya. Dan gaya hidup karena ada satu nilai tentang apa estetika seni dari ayam kontes misalnya gitu ya. Nah itu akan mempengaruhi ekspresi eh, sehari-hari orang dalam menilai ayam gitu kan. Eh, apa eh, pola aktivitas opini tentang ayam dan seterusnya itu akan dipengaruhi oleh komunitas itu gitu. Nah, kemudian gaya hidup menengah ke atas misalnya itu ya, kalangan menengah ke atas yang cenderung dengan apa misalnya barang-barang branded, barang-barang mewah misalnya gitu ya. Nah, itu juga lahir dari adanya ekspresi nilai ya dan pola hidup yang sehari-hari karena yang dia lihat adalah seperti itu gitu. Maka kemudian dengan adanya nilai tentang sesuatu yang apa ya berharga itu adalah yang mahal misalnya gitu ya. Sesuatu yang kualitas itu adalah yang harganya tinggi dan seterusnya gitu ya. Maka standar-standar itulah yang dipakai untuk kemudian dia berperilaku dalam keseharian gitu dan yang menentukan keputusan dia untuk mengambil atau memilih gitu ya satu produk tertentu. Nah, kedua faktor ini antara kepribadian dan gaya hidup itu menjelaskan mengapa dan bagaimana konsumen itu membeli gitu ya. Mengapa itu berarti alasan yang lahir dari adanya motivasi gitu ya, motivasi dan bagaimana itu adalah eh, apa bagaimana itu berkaitan dengan cara ya konsumen itu mendapatkan barang itu gitu. Nah, ini sebagai sebuah pendahuluan teman-teman sebagai kerangka berpikir kita bahwa kepribadian dan gaya hidup ini menjadi hal penting untuk kita pahami gitu dan nanti kita akan berlatih juga bagaimana cara mengukur kepribadian ya, bagaimana cara mendapatkan apa motivasi berdasarkan gaya hidup dan seterusnya gitu ya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, hari ini kita akan fokus ada banyak ada beberapa ya teori tentang kepribadian gitu yang relevan dengan kajian perilaku konsumen gitu ya. Nah, ini sudah kita bagi ya untuk tema ini, untuk slide ini yaitu masif untuk menjelaskan. Ya, silakan masif. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Suara saya terdengar nggak, Pak? Terdengar sangat jelas. Masuk ya? Ya. Ya, Dari slide ini yang tadi kejatah tugas saya untuk menjelaskan, tadi sempat beberapa kali browsing dan cari referensi, bahwa di slide ini menjelaskan tentang teori kepribadian yang relevan. Ada tiga teori kepribadian. Yang pertama dari Freud yang pertama dari Freud ya ini teori psikoanalisis. Yang pertama kita mulai dari Sigmund Freud dengan teori psikoanalisis. Freud menjelaskan bahwa kepribadian manusia terbentuk dari tiga struktur utama, yakni id, ego, dan superego. Di dalam id adalah bagian dari diri kita yang berisi dorongan naluriah dan keinginan dasar, seperti kebutuhan makan, kebutuhan tidur, atau kebutuhan untuk mencari kesenangan. Sementara ego berfungsi sebagai pengendali yang realistis yang menyesuaikan keinginan dengan kenyataan. Dan superego adalah bagian moral, yakni suara hati kita yang berisi norma dan nilai sosial. Terus yang selanjutnya, Freud juga menekankan bahwa banyak perilaku manusia dipengaruhi oleh dorongan bawah sadar, hal-hal yang tidak bisa kita sadari tetapi tetap mempengaruhi pikiran dan tindakan kita. Misalnya,
Pengalaman masa kecil yang tidak terselesaikan bisa muncul dalam bentuk perilaku tertentu di masa dewasa. Terus yang selanjutnya ada teori trait teori atau sifat-sifat psikologis yang dapat diukur atau Big Five. Oh, yang teori ini, yakni trait teori, berfokus pada usaha memahami kepribadian melalui ciri-ciri psikologis yang stabil dan bisa diukur. Beberapa tokoh pentingnya antara lain Gordon Allport, Raymond Kurzweil, dan Costa dan McRae, yang kemudian mengembangkan model Big Five Theory, Big Five Personality. Model Big Five menjelaskan bahwa kepribadian seseorang bisa dilihat dari 5 dimensi utama, yaitu ada openness atau keterbukaan, yakni keterbukaan terhadap pengalaman baru, ada conscientiousness, yakni ketekunan dan tanggung jawab, ada extraversion atau kecenderungan untuk bersosialisasi, ada agreeableness, yaitu keramahan dan empati, juga ada neuroticism, yakni kestabilan emosi seseorang. Dengan pendekatan ini, kepribadian seseorang bisa diukur secara ilmiah dan hasilnya bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti seleksi kerja, pendidikan, ataupun konseling. Yang selanjutnya yakni teori Bandura atau teori pembelajaran sosial, yakni teori yang berasal dari Albert Bandura dengan konsep pembelajaran sosial. Bandura berpendapat bahwa kepribadian tidak hanya dibentuk oleh faktor internal, tetapi juga oleh lingkungan dan proses belajar dari orang lain. Kita membentuk kepribadian melalui observasi dan peniruan atau yang disebut modeling. Contohnya, anak yang tumbuh di lingkungan yang disiplin dan penuh empati biasanya akan meniru perilaku tersebut dalam kehidupannya. Bandura juga memperkenalkan konsep reciprocal determinism, yang artinya ada hubungan timbal balik antara perilaku, lingkungan, dan faktor pribadi. Jadi, bukan hanya lingkungan yang mempengaruhi kita, tetapi kita juga bisa mempengaruhi lingkungan kita sendiri. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Sif. Jadi tadi banyak disampaikan ya terkait dengan Sigmund Freud ya, bacanya Freud. Eh, karena orang Prancis ya, dia orang Prancis dan menjelaskan mengenai ID ya, id atau ID, ego dan superego ya. Dimana tadi dijelaskan masif ya terkait dengan bagaimana dalam diri orang itu ada dorongan ya, dorongan untuk kalau lapar makan gitu ya, kalau haus minum gitu ya, kalau kedinginan pakai jaket gitu ya, kalau apa ya pengen cepet ya punya motor, punya kendaraan gitu. Nah itu namanya ID ya, ID. Yang itu lahir dari adanya dorongan dari dalam orang gitu. Nah kemudian ada super ego ya. Eh, maaf, ego dulu ya, ego dulu. Jadi ada ID, ada ego. Nah, ego itu berkaitan dengan bagaimana bagian rasional dari kepribadian yang menyeimbangkan ya antara keinginan ID dan tuntutan realitas. Seperti kemarin kita membahas mengenai bagaimana gap yang ada dalam diri seorang itu mesti ada konflik dalam diri ya antara keinginan dan eh, kenyataan gitu ya. Inginnya standarnya tinggi tapi kenyataannya penghasilannya pas-pasan, maka dia akan menyesuaikan gitu ya. Dari situ ego itu membantu individu dalam secara rasional tentang apa yang realistis ya, apa yang bisa digunakan itu akan menyesuaikan gitu. Jadi keseimbangan antara keinginan dan eh, kenyataan itu ego gitu. Nah, kemudian super ego itu adalah suara moral itu ya, suara hati lah, atau norma, norma apa yang dipunyai oleh seseorang itu ya, yang menjadi pandangan hidup tentang baik buruk. Nah, itu adalah super ego ya. Dan dia akan menilai tentang tindakan yang boleh, yang tidak boleh gitu ya. Yang ini baik, ini buruk gitu. Maka itu akan menentukan bagaimana orang menentukan di dalam membeli sesuatu, mengkonsumsi sesuatu itu ya. Jadi ada tiga, ada ID, ada ego dan super ego gitu ya. Nah, kemudian trait teori tadi ya, dijelaskan ada 5 personality ya, eh, big five personality menurut
McRae, eh, dan limanya apa tadi? Diulang coba, Dava. Dav, dengar gak tadi yang dijelaskan masif? Halo, Dav. Dengar Pak, insya Allah. Iya, apa tadi? Kelima Big Five personality, ya. Masih ingat? Yaitu di sana ada keterbukaan, ya, openness, ya, openness. Jadi konsumen itu terbuka pada ide-ide baru, ya, cenderung menyukai produk yang inovatif, misalnya, ya, berani mencoba merek baru, itu terbuka. Kemudian conscientiousness, ya, conscientiousness. Jadi ada kehati-hatian, ya, ada kesadaran untuk hati-hati gitu, ya. Conscious itu sadar, conscientious itu ness itu adalah kehati-hatian, ya. Jadi meneliti apa yang mau dibeli gitu kan. Ini expirednya kapan misalnya gitu, ya. Ini kualitasnya baik apa enggak, ya. Kalau orang diabetes misalnya, dia akan mengkonsumsi minuman itu kan dilihat gulanya berapa gram sih gitu. Ya, kehati-hatian. Kemudian extraversion, ekstroversi itu berkaitan dengan sosialisasi, ya. Konsumen aktif di dalam eh, berselancar misalnya. Misalnya kalau dalam produk-produk yang meningkatkan interaksi sosial itu apa itu ya. Secara sosial dia dipengaruhi oleh apa lingkungannya gitu, ya. Terus kemudian apa tadi? Agreeableness, ya, agreeableness, kenyamanan, ya, kenyamanan. Jadi konsumen itu mudah bekerja sama, menyukai merek yang menonjolkan nilai kebersamaan dan kesamaan dengan lingkungannya gitu. Atau kita bisa menyamakannya similarity gitu, ya, similarity. Jadi kalau anak-anak laki-laki itu gitu, ya, sukanya bola. Nah, itu adalah di dasarnya ada agreeableness gitu, kenyamanan antar laki-laki gitu, ya. Kalau ada laki-laki suka boneka, nah itu akan mengurangi kenyamanan gitu, ya. Jadi itu tidak sesuai dengan agreeableness, ya. Agreeable. Jadi kesepakatan bersama gitu, ya. Kemudian yang berikutnya ada apa tadi? Neuroticism, ya. Neuroticism. Yaitu adanya kecemasan, ya, di dalam diri konsumen yang kemudian orang ketika cemas itu kan mencari produk yang bisa memberi rasa aman gitu, ya, bisa menjaga stabilitas untuk mengatasi kecemasan itu misalnya gitu, ya. Nah, eh, kalau kemarin kita melihat di dalam apa piramida Maslow itu, ya, yang yang kedua setelah fisiologis yang paling bawah itu, ya, kebutuhan dasar, di atasnya itu ada safety gitu kan, ada safety. Nah, safety itu sangat dipengaruhi oleh neuroticism itu. Dia dipengaruhi oleh keinginan untuk menjadi atau mendapatkan rasa aman gitu kan, rasa aman. Maka kemudian ada konsumsi terkait dengan asuransi misalnya. Kemudian apa membeli barang-barang untuk menjaga diri misalnya gitu, ya. Atau membekali dirinya dengan skill bela diri misalnya. Nah, itu karena ada kecemasan tentang gangguan-gangguan supaya dia bisa apa menjaga dirinya gitu, ya. Atau ada jaminan kesehatan dan seterusnya. Yaitu neuroticism. Itu, ya, dari Masif tadi tentang trait theory, ya, dari apa Big Five personality. Kemudian saya kira kalau teori sosial kognitif Bandura ya tadi sudah disampaikan, ya, terkait dengan pengalaman belajar dari lingkungan sosial, ya. Jadi kepribadian itu tidak hanya dari faktor internal dari gen dari ayah ibu keturunan gitu, ya, tapi dia adalah ada proses observational learning itu. Jadi ada proses untuk belajar dari sekitarnya gitu, ya, dari teman-temannya, ya, dari sekolahnya, dari teman bermainnya dan seterusnya. Nah, dalam perilaku konsumen juga sama. Sekarang ini banyak dipengaruhi oleh pertemanan dan media sosial semacam itu. Oke, terima kasih Mas Sif, ya, yang sudah menyampaikan teori, ya, tiga teori yang membentuk kepribadian. Berikutnya,
Siapa tadi? Konsep kepribadian dalam perilaku konsumen. Ahnaf kayak. Saya, Pak. Ahnaf. Baik. Mas Ahnaf mana nih? Ahnaf. Ini, Pak, di sini, Pak. Silakan. Ini langsung, Pak. Langsung. Ayo. Oh. Buka open kamera Ahnaf kalau bisa. Gelap, Pak, di kamar, Pak. Oh, gelap. Ya udah, yo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya akan menerangkan konsep kepribadian dalam perilaku konsumen. Makna konsumen kepribadian dalam perilaku konsumen, kepribadian personality adalah karakteristik psikologis unik yang memengaruhi bagaimana seorang merespon lingkungannya, termasuk dalam membeli dan menggunakan produk atau merek. Dalam konteks perilaku konsumen, kepribadian berperan penting karena satu, mempengaruhi persepsi, keputusan, dan loyalitas merek. Cara seorang memandang merek dan menentukan pilihan seringkali dipengaruhi oleh kepribadiannya. Misalnya, orang dengan kepribadian ekstrovert cenderung memilih merek yang mencerminkan gaya hidup aktif dan sosial. Yang kedua, pola perilaku tipe. Individu berbeda walau kebutuhannya sama. Dua orang bisa memiliki kebutuhan yang sama. Misalnya, butuh smartphone, tapi pilihannya bisa berbeda tergantung pada kepribadiannya. Contoh, satu orang memiliki iPhone karena citra, prestise. Yang lain memilih Android karena fleksibilitas. Contohnya begitu, Mas Fahri. Tiga, kepribadian menentukan preferensi merek dan reaksi terhadap iklan. Konsumen dengan tipe kepribadian tertentu lebih respon terhadap gaya iklan yang sesuai dengan nilai atau gaya hidup. Misalnya, orang dengan kepribadian konservatif lebih menyukai iklan yang menonjolkan keamanan dan kendala. Poin penting konsep kepribadian dalam perilaku konsumen. Mempengaruhi persepsi, keputusan, dan loyalitas merek. Mungkin itu, Pak. Itu ya. Oke. Ini kalau agak ke merek nanti ada bagiannya sendiri ya. Jadi terima kasih Anaf. Dalam Ya, slide Pak. Ahnaf ini kan berkaitan dengan konsep kepribadian dalam perilaku konsumen ya, di mana bagaimana konsumen itu ada konsep kepribadian yang mempengaruhi persepsi, keputusan, loyalitas terhadap merek gitu. Orang itu akan loyal terhadap sesuatu gitu ya. Itu pasti ada apa namanya konsep kepribadian yang melatar belakanginya gitu. Jadi kan tadi disampaikan Ahnaf, setiap pribadi itu unik gitu ya, unik gitu. Dan ketika unik itu secara apa pribadi orang-orang itu berbeda gitu. Cara menafsirkan pesan tentang iklan misalnya gitu ya, cara merespon suatu produk gitu ya, itu akan berbeda-beda. Misalnya ketika seseorang memiliki kepribadian yang terbuka terhadap pengalaman baru ya, ya seorang yang open gitu, yang tadi disampaikan apa Mas Sif juga terkait dengan eh, apa trade theory gitu ya, itu akan lebih menerima inovasi dan produk dan mencoba hal yang baru gitu, terbuka dengan hal yang baru gitu. Tapi misalnya orang-orang yang konservatif ya, yang lebih berhati-hati, yang sangat loyal dengan merek tertentu misalnya gitu ya, dia menjadi loyalis, dia menjadi apa namanya tipe pelanggan setia gitu, yang tidak bisa beralih ke merek lain gitu ya.
Ya misalnya apa merek yang biasa pakai iPhone misalnya gitu ya. Dia akan memandang rendah apa itu Samsung, apa itu Oppo misalnya gitu ya. Apa itu Nokia dan seterusnya gitu. Karena dia sudah cenderung konservatif untuk mengatakan bahwa iPhone adalah terbaik gitu ya. Nah, maka dia akan lebih berhati-hati dan akan memilih apa produk-produk yang bisa dia percaya gitu. Nah, kemudian eh itu ya, jadi pola perilaku dalam setiap orang berbeda ya. Walau kebutuhannya sama gitu ya, sama-sama butuhnya handphone gitu ya. Tadi disampaikan Ahnaf ya. Itu eh, ada yang tadi dia apa menekankan untuk menentukan pilihan untuk apa yang dibeli itu ya berdasarkan pada kepribadiannya masing-masing gitu. Tidak bisa dipaksakan satu dengan yang lain gitu. Nah, maka kepribadian menentukan preferensi ya, preferensi merek ya. Preferensi itu adalah cara orang untuk memilih gitu ya, cara orang untuk memilih itu adalah preferensi. Kalau referensi itu adalah apa namanya rujukan gitu ya, rujukan ya. Kalau preferensi itu adalah cara untuk menentukan pilihan gitu ya. Bedanya begitu ya. Kalau referensi itu adalah rujukannya. Kalau preferensi itu adalah cara untuk menentukan pilihan. Itu adalah preferensi gitu. Nah, itu saya kira terima kasih Ahnaf. Ya. Yang berikutnya ini siapa ini? Yang berikutnya tentang merek, memiliki karakter kepribadian merek ya. Ini tadi anak hampir-hampir ke sini nih. Kepribadian merek atau brand personality. Dava ya? Benar? Lupa saya. Saya 5, Pak. Oh, 5. Siapa ini yang keempat? Saya, Pak. Saya itu siapa? Bayu. Bayu ya. Silakan, Bay. J, Pak. JJ. Ngapunten J, Pak. Niki sinyale rada eblek niki, Pak. Ya, silahkan. Nggih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan me- Kok hilang, Bay, suaranya? Dengaran nggak, Pak? Dengaran, silakan. Kedengaran nggak, Pak? Dengaran, Mas. Oh, iya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian merek brand personality. Maksud dari kepribadian merek brand personality dalam slide 4 ini adalah kepribadian merek menggambarkan bagaimana sebuah merek memiliki karakter layaknya manusia, seperti eh, kreatif, andal, bersemangat, ramah, elegan, atau berani. Karakter ini membantu mereka membangun hubungan emosional dengan konsumen, sehingga konsumen merasa lebih dekat, percaya, dan setia terhadap merek tersebut. Inti inti merek tidak hanya dikenal dari produk atau logo, tapi juga dari sifat dan kepribadian yang melekat di benak konsumen.
Terus contoh tambahannya seperti Coca-Cola, Mercedes-Benz, Dove, Harley Davidson, dan Google. Simpulan kepribadian merek membuat mereka hidup di mata konsumen. Semakin kuat dan konsisten, kepribadian merek semakin mudah bagi konsumen untuk mengingat dan mencintai merek tersebut. Saya kira seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, baik. Jadi konsep kepribadian merek itu sebenarnya gini ya. Jadi ada seperangkat karakter dari setiap individu, setiap manusia itu yang diasosiasikan dengan suatu merek gitu ya. Misalnya merek tertentu itu tidak hanya sebagai secara fungsional sebagai simbol saja gitu ya, tetapi juga memiliki citra yang secara emosional mencerminkan nilai-nilai tertentu gitu ya. Misalnya tadi ya Nike diasosiasikan dengan semangat pantang menyerah gitu kan. Jadi kan Nike gini. Dan Nike begini ini diikuti oleh Iya, Pak. apa BNSP ya, Badan Nasional Sertifikat Nasional gitu. Jadi salam kompeten gitu kan, salam kompeten jadi begini gitu. Nah, kemudian banyak merek-merek yang lain dan itu tidak sekedar fungsional menandakan institusi misalnya. Kalian kuliah di BPI misalnya. Nah, kemudian kalian memakai apa jasa alma mater, itu secara emosional mengasosiasikan diri bahwa Anda adalah bagian dari kampus gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi ada kedekatan personal dan ada kedekatan emosional gitu ya yang muncul dari lahirnya satu merek itu. Ya, mungkin itu tambahan dari saya dari penjelasan Bayu. Berikutnya, yang kelima. Yang kelima adalah self concept dan citra diri konsumen. Dava, silakan Dav. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang self concept dan citra diri konsumen. Self concept adalah bagaimana konsumen melihat dirinya sendiri, baik sebagai diri yang sebenarnya maupun diri yang ingin ia capai. Karena itu, konsumen akan membeli produk yang sesuai dengan citra dirinya. Self concept tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa lingkungan seperti budaya, keluarga, dan kelompok sosial. Self concept ada 4 konsep dalam perilaku konsumen. Yang pertama, real self atau diri aktual adalah cara konsumen melihat dirinya saat ini berdasarkan kondisi nyata yang ia rasakan. Contohnya, jika kita orang yang ingin dilihat sederhana, maka kita memilih produk yang ekonomis dan dapat dijangkau. Yang kedua, ideal self, yakni diri ideal, adalah gambaran diri yang diharapkan di masa depan. Siapa yang ingin ia jadikan dirinya. Contoh, jika kita ingin menjadi seorang atlet, maka kita dapat membeli
barang-barang yang dapat menunjang kita untuk menjadi atlet tersebut. Kemudian yang ketiga, social self adalah bagaimana konsumen percaya orang lain menilai dirinya. Jadi jika kita ingin dilihat teman-teman kita sebagai orang yang fashionable, maka kita bisa membeli outfit-outfit yang trendy dan ya yang lagi tren pada sekarang. Yang keempat, ideal social self adalah bagaimana konsumen ingin terlihat di mata orang lain. Contohnya, jika kita ingin dilihat kita orang yang sukses, maka kita bisa membeli barang-barang yang mahal, begitu Pak. Keempat konsep ini menjelaskan bahwa konsumen membeli produk bukan hanya berdasarkan fungsi, tetapi untuk mencerminkan siapa dirinya dan bagaimana ia ingin dilihat orang lain. Jadi, inti dari slide ini adalah bahwa pilihan produk konsumen sangat dipengaruhi oleh bagaimana ia menilai dirinya dan bagaimana ia ingin dinilai orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dava. Jadi apa yang disampaikan Dava ini sebenarnya intinya adalah bahwa dalam apa memasarkan suatu ya merek tertentu itu produk tertentu itu harus seorang manajer entrepreneur pemasar itu memahami perbedaan antara aktual self image dan ideal self image gitu ya. Jadi aktual self image itu adalah gambaran kondisi diri yang sebenarnya gitu ya. Dan ideal self image itu berkaitan dengan gambaran diri yang diinginkan, yang ideal gitu. Nah, itu untuk menyesuaikan pesan komunikasi yang efektif itu. Maka kalau dalam teori iklan gitu ya. Nanti kita akan belajar iklan sendiri ya. Tapi ini ketika kita memahami iklan itu dia disebutkan pada yang pertama ada pain-nya itu, ada keresahan apa, ada permasalahan apa, ada problem apa gitu ya. Yang itu secara aktual dialami oleh konsumen gitu kan. Kemudian apa solusinya gitu ya? Apa tawarannya dari untuk menangani semua masalah-masalah itu gitu. Nah, itu adalah ideal self image, harapan-harapan ya kemudian apa ya, satu yang ideal yang harus dicapai. Nah, itu harus dipahami oleh seorang pemasar melalui self concept dan citra diri konsumen ini. Baik begitu, terima kasih Dava. Yang berikutnya, gaya hidup, lifestyle konsumen. Siapa ini? Saya Pak Fahri. Fahri, oke, silakan Fahri. Fahri dari device-nya Indra ya. Oh, sendiri Fahri. Silakan Fahri. Ya Pak, sendiri. Baik, Siap. ini saya kan belajar bersama ini. Kalau ada salah, mohon maaf. Siap. Jadi, lifestyle itu gaya hidup. Gaya hidup itu ada pola hidup tercermin dari aktivitas, minat, dan opini. Bisa disingkat AYO. Ini berarti Activity. gaya hidup seseorang bisa dilihat dari apa yang mereka lakukan. Jadi seperti aktivitas olahraga ataupun yang diminati. Seperti kalau minat olahraga, nanti kita bisa eh, memilah dan memilih makanan sehat seperti yang sayur-sayuran seperti itu, Pak.
Jadi misalnya seseorang yang sering berolahraga, jadi aktivitas olahraga maupun futsal apa itu nanti bisa suka makanan-makanan organik dan eh, berpendapat bahwa hidup sehat itu penting. Opininya bahwasanya hidup sehat itu penting. Yang kedua, dinamis dan berubah karena teknologi dan tren sosial. Gaya hidup tidak tetap, ia terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Contohnya, munculnya media sosial dan teknologi digital membuat banyak orang kini lebih aktif secara online dan mengikuti tren seperti belanja daring atau bekerja dari rumah. Jadi banyak-banyak sekarang itu kalau belanja itu dari online-online karena tidak mau ribet, tidak mau panas keluar. Yang ketiga yakni cerminan nilai pribadi, gaya hidup sehat, digital, ramah lingkungan. Gaya hidup juga mencerminkan pribadi seseorang. Misalnya seseorang yang peduli lingkungan mungkin memiliki produk ramah lingkungan, sementara yang digital akan lebih banyak menggunakan aplikasi dan teknologi dalam kesehariannya. Konsumen adalah cara seseorang menjalani kehidupannya yang dipengaruhi oleh aktivitas, minat, opini, nilai, serta perubahan sosial dan teknologi. Jadi memahami gaya hidup penting bagi pemasar agar bisa menyesuaikan produk dan strategi komunikasi dengan karakter target konsumennya. Oke. Semonten, Pak. Ya, terima kasih, Zul. Jadi terkait dengan gaya hidup lifestyle konsumen ini sebenarnya tadi sudah agak di-spill di depan ya terkait dengan bagaimana gaya hidup itu kemudian jadi penting untuk dipahami oleh seorang pengusaha, seorang entrepreneur, pemasar untuk memposisikan bagaimana konsumen itu di dalam memilih dan preferensi terhadap suatu produk gitu ya. Nah, tadi disampaikan aktivitas, minat dan opini atau apa activity, interact and opinion gitu ya, AIO itu menjadi penting untuk diketahui oleh pemasar gitu. Ketika dia ingin melempar suatu produk ke pasaran, dia harus mengetahui segmen itu aktivitasnya apa gitu. Minatnya bagaimana gitu kan. Kemudian opini yang berkembang terkait produk itu bagaimana. Nah, itu kemudian diolah untuk apa namanya penawaran gitu ya dengan memadukan bagaimana cara di dalam menawarkan gitu ya. Di dalam gaya hidup itu kan perubahan-perubahan terkait dengan cara orang memilih tadi disampaikan Pak Hari ya untuk kemudian berpindah ke digital misalnya gitu ya. Berpindah ke media sosial. Nah, berarti platform-platform itu harus dikuasai oleh pemasar untuk menyasar segmen-segmen yang ada di dalam pasar itu gitu. Nah, maka kemudian platform eh, penguasaan platform itu menjadi penting ya dalam memahami gaya hidup eh, atau lifestyle perilaku konsumen itu. Baik, terima kasih Fari. Kemudian berikutnya segmentasi gaya hidup model FALS. Siapa ini? Rian, Saya Pak Indra apa Rian nih? Indra, Oh, Indra. Indra Pak. Silakan Indra. Segmentasi gaya hidup model FALS. FALS adalah model segmentasi konsumen yang dikembangkan oleh Sri International. Model ini digunakan untuk mengelompokkan konsumen berdasarkan motivasi utama dan tingkat sumber pendapatan, pendidikan, energi, dan kepercayaan diri. Model FALS membantu pemasar memahami siapa konsumen mereka dari sisi psikologis dan gaya hidup, bukan hanya demografis seperti usia atau penghasilan. Penjelasan dari isi slide ini: satu, berdasarkan motivasi utama dan sumber daya konsumen, yang artinya
Konsumen dibedakan menurut apa yang memotivasi mereka. Misalnya keinginan untuk berprestasi, mencari pengalaman baru, atau mempertahankan nilai-nilai tradisional. 2. Tipe utama, inovator, thinker, believers, achievers, experiencer, strivers, makers. Ini adalah 8 tipe gaya hidup konsumen dalam model Vals yang dikelompokkan seperti berikut. Inovator, punya sumber daya tinggi, suka hal baru dan berani mencoba. Thinker, logis, berorientasi pada pengetahuan dan kualitas. Believers, tradisional, setiap pada nilai agama. Achievers, fokus pada kesuksesan dan status sosial. Experiencer, mudah mencari kesenangan dan pengalaman baru. Stiver, ingin diakui tapi sumber dayanya terbatas. Maker, menyukai hal yang konkret. Survivors, sumber daya paling rendah, fokus bertahan hidup. Memudahkan pemasar menentukan strategi komunikasi. Setiap segmen punya motivasi dan nilai berbeda. Pemasar bisa menyukai pesan, iklan, produk, dan media promosi yang digunakan. Misalnya, iklan produk teknologi dan experiencer. Iklan produk rumah tangga tradisional, target believers atau makers. Misalnya dalam pemasaran smartphone, inovator beli iPhone terbaru saat baru rilis karena ingin jadi yang pertama mencoba. Activer, beli karena experiencer, pilih smartphone dengan kamera bagus untuk eksplorasi dan media sosial. Survivor, pilih HP paling murah, yang penting bisa telepon dan WhatsApp. Jawab. Ya, baik. Terima kasih, Indra. Sri Sri Internasional itu apa? Panjangannya maksudnya. Indra tahu kepanjangannya itu? SRI. Panjangan. Hmm? Panjangannya itu adalah Stanford Research Institute ya. Jadi bukan nama orang si Sri itu ya, tapi S or I ya. Stanford Research Institute itu lembaga penelitian, lembaga riset di Amerika yang fokusnya itu adalah dalam hal inovasi teknologi, sosial ekonomi dan perilaku manusia ya. Dia mengembangkan satu model namanya model psikografis FALS. FALS itu value and lifestyle ya, nilai dan gaya hidup gitu ya. Dan itu sebenarnya penelitian lama gitu ya, penelitian lama yang diakui dalam dunia psikologi dan perilaku konsumen gitu. Jadi benar disampaikan oleh Indra ya, terkait dengan bagaimana tipologi atau segmen FALS itu ada berapa tadi? 8 ya, ada 8 ya. Dari apa tadi? Innovators, thinkers, achiever, experiencers, believers yang dari slide itu ya, strivers, makers, survivors ya. Nah itu ketika seseorang memahami perilaku konsumen itu sebenarnya bisa diidentifikasi dia masuk ke dalam segmen konsumen apa gitu ya. Apakah dia inovators, apakah dia thinkers gitu kan,
apakah dia achievers dan seterusnya ya. Mungkin nanti ini kalau bisa digali lebih lanjut ya terkait dengan bagaimana seorang inovator itu dalam hal motivasi motivasinya, dorongannya untuk mengkonsumsi itu bagaimana? Apa ciri-cirinya? Kemudian apa contoh konsumsinya gitu ya. Bagaimana strategi di dalam mengkonsumsinya gitu. Nah, itu akan berbeda-beda antara seorang inovator dan thinkers gitu. Nah, itu yang kemudian dikembangkan dalam model FALS ya, segmen FALS ya, value dan lifestyle. Nah, itu mungkin nanti ini bisa kalau lebih lanjut kalian ingin mempelajari mengenai perilaku konsumen misalnya tertentu ya di Biro Umroh Surya Madinah misalnya gitu ya. Nah, itu segmennya apakah believers, apakah strivers gitu ya, apakah makers. Nah, itu semua bisa digali ya dengan berbagai pemahaman yang kita pahami ya. Jadi nanti ini bisa kalian baca lebih lanjut ya terkait dengan bagaimana segmen-segmen ini eh, mengidentifikasi setiap perilaku konsumen gitu. Nah, saya kira itu dan harapannya tadi ya memudahkan untuk kemudian pemasar menentukan strategi komunikasi gitu. Ketika dominan misalnya adalah konsumen itu adalah survivors gitu ya. Maka di situ pasti yang dicari adalah keamanan gitu ya. Karena survivors itu kan eh, dia apa resources yang terendah gitu ya, keamanan, harga paling terjangkau gitu kan, minim resiko gitu ya, murah tapi aman dan nyaman gitu kan. Maka di situ ciri dari survivors itu kan dia hemat gitu ya. Terus kemudian dia loyal terhadap merek yang murah tapi terpercaya gitu. Terus kemudian rendah keterlibatan dalam iklan yang kompleks gitu. Tidak terlalu banyak iklan tapi dia direferensi dari temennya, direferensi dari tokoh. Nah, itu akan berarti dia tipe survivors gitu. Dan apa pola konsumsinya dalam survivors itu adalah produk dasar ya. Kemudian ukuran ekonomis ya, promosi harga yang dicari diskon gitu ya. Pokoknya yang murah-murah lah kira-kira begitu. Nah, apa strateginya? Itu akan menentukan seorang pemasar, itu menentukan strateginya berarti dengan komunikasi langsung gitu dan sederhana itu ya, yang gampang diingat aja misalnya eh, kata-kata umroh murah aman misalnya gitu ya. Kemudian ada program diskon ya, misalnya semacam itu. Ada program umroh gratis misalnya gitu ya. Nah, itu adalah strategi cara kampanye, cara eh, mempromosikan di segmen survivors itu. Nah, itu arti penting kita memahami mengenai VALS ya, value and lifestyle. Baik, terima kasih Indra. Dah, terakhir nih aja nih ya. Gaya hidup dan nilai-nilai Iya, konsumen. Pak. Rian. Ya, kedengeran, Pak. Oh, Rian dari Indra ya ini ya. Ya, Silakan, Pak. Rian. Ya, Sudah. sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi mohon izin Pak untuk menjelaskan sedikit. Nanti bila ada yang salah mohon dibenarkan Pak. Itu Siap. ada maksud dari gaya hidup. Gaya hidup dan nilai konsumen itu menggambarkan bagaimana cara kita hidup seseorang dan apa yang dianggap penting dalam hidupnya. Yang kemudian memengaruhi cara mereka memilih dan menggunakan produk atau merek. Jadi dalam konteks perilaku konsumen itu ada dua, itu adalah nilai values, yaitu adalah prinsip atau keyakinan yang memandu keputusan seseorang. Itu yang kedua ada gaya hidup, ekspresikan nilai-nilai itu dalam aktivitas, minat, dan opini sehari-hari. Dari poin-poin tersebut, yang pertama yaitu ada nilai dasar, ROCAT, yaitu ada terminal instrumental values.
berdasarkan teori Milton Rockets, nilai dibagi dua, yaitu ada yang pertama, yaitu ada tujuan akhir hidup seorang, misal kebahagiaan, kedamaian, kekuasaan. Yang kedua itu ada instrumental values, cara atau perilaku yang dianggap baik untuk mencapai tujuan itu. Misalnya yaitu ada kerja keras, jujur, dan bertanggung jawab. Contoh perilaku konsumen yaitu adalah seseorang yang menghargai kesuksesan instrumental, cenderung membeli produk yang menunjukkan status seperti laptop premium atau mobil bisnis. Yang kedua itu ada perubahan nilai, tren konsumsi berkelanjutan. Artinya nilai masyarakat bisa berubah seiring waktu. Misalnya kini banyak orang yang menghargai kepedulian lingkungan dan keberlanjutan. Memunculkan green consumer behavior, yaitu perilaku contohnya yaitu adalah membeli botol minuman stainless steel untuk mengurangi sampah plastik. Yang kedua ada memilih merek pakaian yang menggunakan bahan daur ulang. Yang ketiga ada memilih transportasi listrik karena peduli lingkungan. Yang ketiga adalah loyalitas muncul ketika merek sesuai nilai pribadi konsumen. Artinya yaitu adalah konsumen akan setia pada merek yang mencerminkan nilai atau kepribadian mereka. Jika nilai pribadi dan merek selaras, maka timbul rasa keterikatan emosional. Contohnya yaitu yang pertama ada konsumen yang menghargai kreativitas, merasa cocok dengan merek Apple sehingga tetap loyal. Yang kedua ada konsumen yang menjunjung nilai kesederhanaan, mungkin lebih setia pada merek produk. Ya, cukup itu Pak penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Rian ya terakhir ini dan Oke. tadi sudah disampaikan dari penjelasan Rian ya bagaimana nilai dasar menurut Rockets ya itu ada dua ya. Nilai dasar itu kaitan dengan terminal value dan instrumental values gitu ya. Terminal values itu adalah nilai akhir ya, atau tujuan muara dari semua itu kan kalau terminal itu ya tujuan base itu ya. Maka tujuan hidup itu ya terminal itu. Nilai tujuan itu apa sih yang ingin dicapai dalam hidup dari seorang apa konsumen gitu ya. Jadi tentu di sana terminal values itu berkaitan dengan kebahagiaan gitu ya, kesejahteraan, kesuksesan, ya, rasa aman itulah tujuan-tujuan yang menjadi terminal values gitu. Dan itu harus diidentifikasi. Seorang pemasar ketika memasarkan satu produk harus tahu terminal values-nya apa gitu. Tujuan akhir dari produk ini itu apa gitu ya. Dan tujuan akhir dari apa nilai itu adalah sesuatu yang sifatnya abstrak gitu ya. Tinggi, abstrak dan mungkin mencapai ukuran itu harus ada prosesnya gitu ya. Nah, maka di situ ada instrumental values gitu ya, yaitu cara atau perilaku yang digunakan untuk mencapai tujuan itu bagaimana gitu ya. Maka perlu ada kerja keras, perlu ada tanggung jawab, perlu ada kredibilitas gitu ya, perlu ada kepercayaan gitu kan. Nah, dalam konteks konsumsi gitu ya, nilai-nilai itu akan mempengaruhi tadi ya, bagaimana produk itu dipilih gitu ya. Misalnya kalau makanannya halal gitu. Kalau apa jasa ya tentang dia beretika gitu ya. Kemudian kalau sekarang ada standar sertifikasi produk misalnya, itu akan menjadi pertimbangan ketika SNI misalnya itu ya. SNI itu akan menentukan orang, oh ini sudah SNI, maka dia secara values itu nilainya lebih gitu. Oh ini sudah tersertifikasi standar nasional, internasional. Gitu. Nah itu akan meningkatkan kepercayaan orang. Gitu. Maka di dalam setiap pelayanan, dalam setiap produk itu pasti ada standarisasi yang itu adalah
untuk instrumental values gitu ya, untuk mencapai tujuan tadi, terminal values yang sangat tinggi. Nah, kemudian tadi ya terkait perubahan nilai konsumen, saya kira juga sudah terkait dengan beberapa apa penjelasan-penjelasan sebelumnya ya terkait dengan eco-friendly consumption gitu ya. Penggunaan-penggunaan yang dampak pada sosial dan lingkungan yang positif gitu ya, itu menjadi gaya hidup di era sekarang gitu ya. Kemudian itu menjadi penting ya di dalam bagaimana nilai-nilai itu akan menjadi dasar ya bagi pemasar untuk membangun komunikasi merek yang bermakna gitu ya. Komunikasi merek yang bermakna. Jadi ada value driven marketing gitu ya. Jadi marketing itu bukan sekedar menggerakkan orang untuk membeli ya, tapi harus ada maknanya apa gitu. Nah, menjelaskan maknanya apa itu perusahaan ya atau pengusaha, marketer itu harus menyesuaikan identitas mereknya itu sesuai dengan nilai yang dihargai oleh konsumen ya, dan dengan begitu dia akan mudah membangun kedekatan emosional dan loyalitas jangka panjang gitu ya. Dia akan tadi sampaikan Rian ya, dia akan menjadi konsumen yang loyal gitu. Konsumen yang loyal itu tidak hanya konsumen yang untuk dia sendiri, tapi dia akan merekomendasikan ke orang lain gitu ya, ngajak orang lain untuk mengkonsumsi apa yang dia konsumsi gitu. Maka dia akan menjadi marketer-marketer baru yang tidak dibayarkan gitu. Nah, itu adalah nilai strategis dari bagaimana memahami gaya hidup dan nilai-nilai konsumen dengan tadi ya, terminal values dan instrumental values. Baik, saya kira itu kesimpulannya ya. Dan kesimpulannya sebenarnya ada satu slide lagi berarti ya, yang intinya adalah bagaimana kepribadian itu yang muncul dari karakter internal dan itu akan mempengaruhi preferensi dan motivasi dari konsumen. Dan gaya hidup itu adalah ekspresi eksternal, ya bagaimana membentuk pola konsumsi itu karena dia adalah makhluk sosial yang ingin dilihat, ingin tampil, ya. Kemudian apa kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam komunitasnya untuk mempengaruhi perilaku gitu ya. Maka pemahaman keduanya ini menjadi dasar untuk segmentasi tadi ya dari berbagai segmen false misalnya ya, kemudian dari berbagai teori tadi ya tentang Freud ya, Bandura ya, itu bagaimana kemudian bisa menempatkan pada positioning yang efektif untuk menawarkan satu produk ya, satu jasa misalnya ya, atau satu karya ya untuk bisa menarik konsumen gitu. Saya kira begitu. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas? Jelas Pak, cukup. Ya, ya. Oke, Pak. Insya Allah. Ya, kita lanjutkan pekan depan di hari dan waktu yang sama, insya Allah. Kalau untuk tempatnya mungkin nanti kita bisa menyesuaikan ya. Kalau cuacanya bersahabat, insya Allah kita offline biar lebih fokus gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan karena sudah tidak ada pertanyaan dan sudah waktunya Isa ini ya, kita akhirkan untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tutup ya. Terima kasih Pak Rohman. Sami-sami. Terima kasih Pak Rumah. Sami-sami Mas.